العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat iman dan Islam. Kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan hadis ke-26 dari kitab Mukhtarul Hadis, ya, urutan hadis 26. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini kedudukannya adalah hadis sahih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Kata Nabi, jadikanlah salat kalian di rumah kalian. Ya, ini hadisnya sahih. Wala tattakhiduha quburan. Dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya. Jadi hadis ini menyampaikan janganlah salat kalian, jadikanlah salat kalian di rumah kalian. Dan janganlah kalian menjadikan rumah itu seperti kuburan. Dalam hadis ini ya ada sebuah pertanyaan. Salat apa yang berdasarkan hadis ini yang sebaiknya juga dilaksanakan di rumah? Ya, karena kata Nabi ya diperintahkan bahwa kita juga menjadikan rumah kita juga sebagai tempat salat. Ya, jangan sampai rumah kita nggak pernah dibuat salat, sehingga kata Nabi janganlah ya jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Namun pertanyaannya adalah salat apa yang dikerjakan di rumah? Ya, apakah semua salat sebaiknya di rumah atau salat sunnah saja yang sebaiknya di rumah atau seperti apa? Hadirin dirahmati Allah, dalam hadis yang lain ya dari Zaid bin Sabit, nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadisnya sahih ya. Kata Nabi, alaikum bis-sholati fi buyutikum. Kata Nabi, hendaklah kalian mengerjakan salat di rumah-rumah kalian. Fa inna khairu sholatil mar'i fi baitihi illa sholatil maktubati. Kata Nabi, hendaklah kalian mengerjakan salat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik salat, kata Nabi, sebaik-baik salat seseorang adalah di rumah kalian. Kecuali kata Nabi salat maktubah. Salat maktubah itu salat fardu. Jadi sebaik-baik salat kata Nabi di rumah kecuali salat fardu. Berarti kalau salat fardu tetap di masjid lebih utama, apalagi untuk laki-laki. Tapi kalau salat sunnah kata Nabi lebih utama di rumah. Nah, ini penting ya. Kenapa demikian? Karena ini perintah Nabi bahwa salat sunnah itu lebih utama di rumah. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Karena sholatnya kita tidak pernah di rumah. Ya, walaupun tentu ada beberapa ketentuan. Kalau kita lagi di kantor enggak juga. Ya, sholat fardunya di kantor, di masjid kantor. Sholat sunnahnya ba'diyah qobliyah lalu di rumah, kejauhan. Tentu ini adalah kalau rumah kita, posisi rumah dan tempat sholat dekat. Ya.
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, Nabi itu menyampaikan juga jika seseorang kalian menunaikan sholat fardu di masjid, ya kata Nabi, hendaklah ia menetapkan sebagian rumahnya untuk melaksanakan sholat sunnahnya. Jadi sebagian. Ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Masjid Bani Abdil As-Som. Nabi sedang sholat maghrib bersama para sahabat di masjid. Ya. Beberapa orang sahabat kemudian sesudah sholat maghrib melaksanakan sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Ya, jadi sholat ba'diyah habis maghrib 2 rakaat. Tetapi di situ Nabi tiba-tiba menyampaikan alaikum bihadhihi shalah fi buyuti. Kata Nabi, lakukanlah sholat ini di rumah kalian. Artinya salah satu sholat yang Nabi anjurkan di rumah juga adalah salah satunya adalah sholat, ya, sesudah sholat sunnah, sesudah sholat wajib, yaitu salah satunya sholat maghrib. Ya, Nabi menyampaikan, ya, alaikum bihadhihi shalah fi buyuti. Lakukanlah sholat ini di rumah kalian. Jadi ba'da maghrib Nabi juga salah satu sunnahnya adalah menyampaikan ini bisa dilaksanakan di rumah. Makanya Bapak dan Ibu, kita juga jangan berburuk sangka. Ada sahabat kita, jamaah kita, ini ba'da sholat maghrib langsung pulang. Ya. Bisa jadi ini karena memang ada hadisnya, sholat sunnahnya di rumah, sholat 2 rakaat sesudah maghrib. Karena apa? Ada hadisnya, sahih hadisnya. Ya, pada sholat maghrib baca doa langsung pulang deh, gak ikut sholat 2 rakaat. Kenapa demikian? Karena memang salah satu, ya, anjuran dari Nabi bahwa sebagian sholat dilaksanakan di rumah. Salah satunya adalah sholat sunnah ba'da maghrib, sholat sunnah ba'diyah. Oleh karena itu kita juga jangan curiga ke sahabat-sahabat kita, ke jamaah kita. Ini datang-datang udah mepet ke azan, ya. Padahal jeda antara azan dan iqamah itu 10 menit. Datang-datang mepet amat itu. Pas azan baru datang berdiri nggak langsung sholat. Bisa jadi memang sudah sholat di rumah, ya. Walaupun tidak semua sholat sunnah bisa dikerjakan di rumah. Sholat sunnah tahiyatul masjid dah bisa. Karena sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah untuk menghormati masjid. Dilakukan setiap kita datang ke masjid tanpa ada sebab waktu sholat. Pokoknya setiap masuk masjid aja punya wudu, ya, sebelum duduk sholat sunnah tahiyatul masjid. Hadirin dirahmati Allah. Jadi sholat apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Ya, salah satunya tadi adalah sholat rawatib. Ya, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Tetapi tentu ini juga menyangkut dari jarak, ya. Jadi kalau rumah kita jauh dengan rumah, tempat kerja kita jauh dengan rumah, ya tentu tidak lebih utama di rumah, karena pasti kalau balik tidak cukup waktu kita untuk sholat sunnah. Hadirin rahmatullah, juga dalam sebuah hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal bait alladhi taqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah, kata Nabi, kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan, karena sesungguhnya setan itu alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari jika di rumah itu dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah. Jadi hadis tentang Nabi menganjurkan sholat di rumah itu banyak, ya, dan hadisnya sahih.
Dan salah satunya ya ini hadis yang barusan saya bacakan, setan itu juga akan lari ya ketika di rumah dibuat untuk sholat juga dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya salah satu yang sering diamalkan oleh ulama, kalau rumah itu tidak nyaman, ruqyahnya atau doanya yang dibaca adalah surah Al-Baqarah. Makanya Bapak dan Ibu kalau minta ruqyah rumah biasanya peruqyah itu yang dibacanya surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena memang ada hadisnya. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat akhir, insya Allah setan akan pindah lari dari rumah tersebut. Sehingga memang ya tentu akan baik karena ada hadisnya. Rumah kita salah satu bacaan yang dibaca di rumah kita adalah Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah. Untuk apa? Untuk meruqyah rumah. Bisa jadi rumah kita memang tidak nyaman, bisa jadi rumah kita tidak kurang ada keberkahan, bisa jadi karena rumah kita tadi seperti kuburan, nggak pernah ada sholat sunnah di rumah, tidak pernah dibacakan Al-Quran di rumah. Itu yang pertama, bahwa sholat yang dilaksanakan di rumah adalah sholat sunnah, ya, ba'diyah dan qabliyah. Yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan di rumah, Nabi salah satunya adalah ya berdasarkan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi melaksanakan sholat di rumah itu adalah salah satunya adalah sholat malam atau sholat tahajud atau qiyamul lail. Itu sholat qiyamul lail itu lebih baik dilaksanakan di rumah karena Nabi lebih banyak dalam beberapa hadis melaksanakan di rumah. Selanjutnya juga yang banyak sholat dilaksanakan di rumah adalah sholat duha. Ya, sholat duha kalau kita sempat ada waktu sebaiknya sholat di rumah. Lalu sering ada pertanyaan, lalu kenapa? Apa sih hikmah? Kenapa harus ada sholat di rumah? Salah satu hikmahnya adalah ya menurut ya ulama berdasarkan ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa sholat di rumah itu salah satunya atau menjauhkan atau menghindarkan dari sifat riya, sombong. Karena apa? Sholat sendiri nggak ketahuan sama orang. Ya, sholat malam kalau di masjid mungkin ada orang melihat. Masuk masjid lampu dinyalakan ataupun tidak, ada yang buka kunci kelihatan sama orang. Tapi kalau di rumah nggak ada yang tahu kecuali keluarga kita. Menjauhkan diri dari sifat riya. Mungkin orang menganggap, waduh kalau ke masjid jarang sholat ba'diyah ya, habis doa langsung pulang. Bisa jadi karena memang tidak mau riya, karena memang sholat sunnah di rumah salah satu keutamaannya adalah menjauhkan dari riya. Sholat tarawih juga karena qiyamul lail atau sholat tahajud. Ya, kalau qiyamul lail dan tahajud itu berbeda ya. Kalau qiyamul lail itu sholat sunnah dilakukan sebelum tidur ba'da isya. Ya, kata witir sebelum tidur boleh. Tapi kalau tahajud sunnahnya tetap sesudah tidur. Tapi sama-sama sholat lail sama sholat malam. Sholat malam baik tahajud ataupun qiyamul lail di rumah itu juga sunnah. Bisa jadi ya orang banyak sholat di rumah padahal di masjid nggak kelihatan, biasa-biasa aja. Kenapa bisa menjauhkan dari riya? Sholat tarawih kok jarang sholat tarawih? Kok tarawihnya kadang-kadang cuma 4 rakaat pulang? Bisa jadi memang rakaatnya pengen ditambah karena sunnah tarawih tidak terpaku pada rakaat. Bisa jadi rakaatnya menjadi banyak. Bisa jadi 4 rakaat di masjid dilanjutkan di rumah. Atau bisa jadi di masjid hanya 4 rakaat, 8 rakaat tapi nggak ikut witir. Oh, kok nggak ikut witir? Bisa jadi di rumah melanjutkan sholat malam, menambah rakaat sholat tarawih supaya tidak riya. Ini dalam hati Allah bahwa keutamaan sholat di rumah
salah satunya menghindarkan sifat riya. Kesimpulan kajian pagi hari ini, hadirin dirahmati Allah, kata Nabi ya tadi, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Kata Nabi, jadikanlah sholat kalian di rumah. Dimaksud adalah sholat sunnah. Janganlah rumah kita dijadikan seperti kuburan, ya, tidak pernah ada pelaksanaan sholat di rumah. Yang diutamakan sholat di rumah adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu. Karena untuk laki-laki utamanya adalah sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan hadirin dirahmati Allah, rumah kita dijadikan tempat kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas sholat, terutama sholat-sholat yang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali sholat-sholat yang tidak dianjurkan oleh Nabi, karena ada sholat yang tetap dianjurkan di masjid, ya, seperti sholat Idul Fitri tidak dianjurkan di rumah sendiri. Sholat Idul Adha, ya, nggak bisa sholat di rumah sendiri, ya. Sholat gerhana, ya, itu juga sama. Sholat minta hujan dan sholat-sholat yang memang dianjurkan untuk tetap dilaksanakan berjamaah. Hadirin dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita sampai usia kita kepada usia Ramadan, ya, karena mungkin sebentar lagi kita juga akan masuk ke bulan Ramadan dalam beberapa bulan ke depan. Demikian, marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.